pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setiap kita pasti rindu dapat mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan kita akan dipimpinnya sampai di garis akhir. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengawali renungan pagi ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Betapa hati kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh menikmati kedekatan, keindahan, kemesraan ketika berjalan bersamamu. Kami tidak takut menghadapi tantangan apapun. Bahkan di tengah goncangan berbagai persoalan di hidup kami tetap merasakan pelukan kasih Tuhan yang memberikan kami kehangatan, ketenangan, dan keteduhan. Bapa, setiap hari kami mau melangkah bersamamu, bahkan melangkah sampai kami tiba di garis akhir kehidupan kami. Doa dan kerinduan kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mau merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan yang menyertai kami dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap momen dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau. Kami terus mau menikmati berkat itu mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita mau merenungkan tentang penyertaan Tuhan sampai di garis akhir kehidupan untuk kita bisa menang dalam pertandingan iman. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan mengangkat kisah di balik lagu Mengikut Yesus, di mana melalui kisah ini kita bisa belajar tentang kesetiaan mengikut Kristus dan hidup berkenan sampai di akhir waktu. Lagu I Have Decided to Follow Jesus adalah lagu yang menjadi komitmen penciptanya. Hingga kematian mendekat, ia tetap katakan, saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Suatu karya akan sangat bermakna jika memiliki esensi dari karya itu yang dilatar belakangi oleh kesungguhan dan ketulusan. Artinya cerita dan motivasi di balik suatu karya menjadi salah satu faktor bahwa karya itu akan sangat bermakna bukan hanya bagi sang pencipta, melainkan bagi banyak orang yang menikmatinya. Ini pula yang menjadi kekuatan satu karya lagu himne yang terkenal dan sering dinyanyikan di gereja-gereja seluruh dunia. I have decided to follow Jesus. Cerita dari kisah di balik lagu ini terjadi sekitar tahun 1800-an. Di India, tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris itu pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Parangamalam Job, seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yakni praktik memakan sesama. Tapi yang juga menjadi tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka terlihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri, dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki suku pemburu kepala. Dalam kegengsian dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang Assam.
Akan tetapi terjadi hal yang luar biasa. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga terdiri dari suami istri dan 2 orang anak mereka dari suku ini yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar akan kabar ini, kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Belakangan kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerah dan berpaling dari Kristus, tiba-tiba ia menyebut kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. I have decided to follow Jesus, not turning back. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka, lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya dan akhirnya mereka mati. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, tapi justru Nokseng mengucapkan kalimat Toknon, go with me, still I will follow, no turning back. Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup. Tapi dengan mantap Nokseng berucap, the cross before me, the world behind me, not turning back. Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Kematian Nokseng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu dan penasaran hatinya, mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatannya ini mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini Meghalaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Kata-kata dari Nokseng di atas digubah menjadi suatu lagu yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika Serikat William Reynolds dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia. Dan hingga hari ini gereja mengenal lagu I Have Decided to Follow Jesus sebagai lagu yang indah dan menggetarkan hati. Kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami renungkan di pagi ini. Kami belajar tentang arti kesetiaan di dalam mengikut Kristus, arti panggilan Tuhan dalam hidup kami,
arti pengorbanan Kristus yang membuat kami melihat anugerah itu adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk terus melangkah dalam iman kami yang terus melekat pada Tuhan dan percaya pada Tuhan melewati apapun itu. Bapa, kami boleh belajar di mana mengikut Kristus ada tantangan di kehidupan kami. Namun kami percaya di tengah berbagai tantangan Kau hadir. Engkau memberikan kami pertolongan, Kau memberikan kami peneguhan dan kekuatan untuk melalui semuanya. Bapa yang baik, biarlah terus iman kami bertumbuh dari hari ke hari. Iman itu semakin teguh, semakin kokoh. Dan kami boleh merasakan bagaimana kekuatan Allah sungguh-sungguh nyata dalam hati dan hidup kami. Kami mau terus Tuhan berjalan bersama Tuhan. Kami terus mau mengikut Tuhan dan kami terus mau belajar untuk setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk hari demi hari dalam kehidupan kami. Apapun tantangan kami, biarlah tidak membuat iman kami menjadi lemah, tidak membuat langkah kami menjadi goyah, tidak membuat mata kami pudar untuk melihat sebuah janji Tuhan yang indah yang Tuhan akan realisasikan tepat pada waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut hari ini dengan sukacita dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya, amin.